Di video sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan besar Xiaoyan sedang kerasukan Yao Lao melawan Yun San yang pada dasarnya memiliki tingkatan Do Caster. Pertarungan mereka berjalan begitu menarik. Namun saat di puncak kemarahan Yun San, hal itu dijadikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk menyerang baliknya. Nah, jadi menarik. Apakah Yun San mampu membalikkan keadaan atau malah Xiaoyan mampu menggolongkan sekte Cloud Mystery? Sebelum masuk ke alurnya, Mimin ada pantun buat kalian semua nih. Luna Maya, Chotari, dan Mbak Gisel. Yuk gasken yuk. Muah. Yun San mendapatkan serangan tiba-tiba dari Xiaoyan. Ya, teratai api mampu dilepaskan olehnya dengan jarak yang begitu dekat, membuat Yun San terlempar akan keganasan kekuatan tersebut. 既然你想留，那便再试试这火莲的味道。 Para petinggi kota Jiama menyaksikan huru-hara ini telah menganggap Xiaoyan pemuda jenius, sebab ia mengeluarkan kekuatan di waktu yang pas. Benar coy, jika terlalu sering mengeluarkan teratai api, maka akan berpengaruh dengan keadaannya. Terhitung sudah 2 kali Xiaoyan mengeluarkan jurus tersebut di pertarungan ini. Sampai sini sudah terlihat kekuatannya mulai memudar. Sementara orang-orang di sekte ini yang melihat Tetua Agung Yun San hampir kalah, mereka masih tak percaya. Guru yang mereka puja dan puji selama ini, hari ini semuanya menyaksikan dengan mata kepala mereka hampir dikalahkan oleh pemuda yang hanya berumur belasan tahun. Melihat Yun San tak berdaya lagi, Xiaoyan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyerangnya menggunakan jurus pamungkas. Di benaknya sudah tertanam sebuah kebencian karena telah menghancurkan keluarganya, sehingga seluruh pusat kekuatannya sudah berhasil ia kumpulkan. Namun, sesaat mau menyerang Yun San, tiba-tiba Yunzi datang menyelamatkan Tetua Agung tersebut. Dengan raut wajah penuh dengan penyesalan, Yunzi sangat terpaksa menghentikan perbuatan Xiaoyan, sebab dirinya masih menjabat di sekte ini, sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang di sini coy. Xiaoyan tetap ingin membunuh Yun San, sebab ia sudah terlanjur benci kepadanya, karena yang telah terjadi saat ini atas kehendak Yun San sendiri. Di sini Yunzi tak bisa apa-apa lagi. Ingin menyerangnya, namun masih memiliki rasa sayang. Sebaliknya, jika dilihatkan maka sekte ini akan tamat. Di sela-sela perbincangan mereka, dijadikan kesempatan bagi Yun San untuk menyerang Xiaoyan. Lengah, ya lengah. Itulah mengapa Xiaoyan tak bisa menghindar lagi atas serangan secara tiba-tiba yang dilepaskan oleh Yun San. Setelah Xiaoyan jatuh, Yun San dengan keadaan yang sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan bertarung, dirinya memerintahkan Yunzi untuk membunuh pemuda tersebut. Jia Lao yang melihat kejadian ini menganggap perilaku Yun San sangat memalukan, di mana seorang ankestor menyerang pemuda dengan secara menyelinap. Ya, Yun San dianggap telah melanggar peraturan bertarung. Ya, namanya juga penjahat. Apapun ia lakukan untuk memenangkan jalannya pertarungan. Rupanya Xiaoyan masih dapat bangkit. Di sini hal menyedihkan terjadi lagi. Xiaoyan menganggap Yunzi sebagai musuh. Lalu ia memberikan sebuah armor pelindung yang dulu pernah diberikan kepadanya, membuat Yunzi sangat terpukul atas hal ini, di mana pria yang ia sukai telah membencinya juga. Sebagai profesional, Yunzi tidak memperlihatkan kesedihannya di hadapan Yun San dan yang lainnya. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi dari sini, sebab jika ia memaksakan kemungkinan besar akan kalah. Namun di dalam hatinya masih tertanam dendam yang membara, bahwa suatu hari nanti ia akan datang kembali ke sekte ini. Bahkan yang mengerikan lagi coy, ia berjanji akan menghancurkan sekte Cloud Mystery
10 kali lipat dari yang kita lihat saat ini. 从此之后，将之列入云岚宗追杀名单。 Sementara Yunsan sekali lagi memerintahkan bawahannya untuk mengejar Xiaoyan. Ya, Yunsan juga mengatakan bahwa Xiaoyan terluka parah. Barang siapa yang mampu membawakannya kembali ke sekte ini dengan keadaan mati atau hidup, maka akan diangkat sebagai Dekin. Hal itu melecut semangat para orang-orang sekte untuk mendapatkan kepalanya. Sementara Xiaoyan terus lari menuju ke sebuah gunung binatang iblis. Di setiap langkah larinya mendapatkan arahan dari Yao Lao. Di sini Yao Lao juga merasakan aura yang ditimbulkan oleh musuhnya. Sehingga Xiaoyan tak takut lagi untuk salah melangkah. 避免云山感应到你。不过当务之急是要尽快离开云岚宗的势力范围。先前云山那一击，这次的确是弟子莽撞了。我知道。 Ya, benar. Di setiap sudut hutan belantara, terdapat musuhnya yang terus mengejar. Mereka tidak ada takut sedikit pun terhadap Xiaoyan. Sebab mereka mengetahui atas pertarungan melawan Yunsan, Xiaoyan sudah kehilangan tenaga banyak dan tak sekuat seperti di awal tadi. Ditambah lagi jika salah satu dari mereka mendapatkan nyawanya, maka mendapatkan gelar sebagai Dekin. Xiaoyan kemudian bersembunyi di tengah-tengah rimbunnya pohon. Di sini ia memerlukan bantuan ular putih kecil. Meski terlihat imut, ular ini memiliki kekuatan Doking. Sebab di dalam jiwanya terdapat sesosok Ratu Medusa. Dengan itu ia akan mudah melewati hutan yang dipenuhi binatang iblis. Sedikit info coy, ular putih ini mampu menjinakkan binatang iblis. Karena ular ini dulunya juga berasal dari iblis. Ya, genjot. 小家伙，轮到你掌控身体了。 Xiaoyan kemudian melanjutkan langkahnya, di mana Yao Lao selalu memberinya arahan agar Xiaoyan bisa selamat. Tujuan mereka lari untuk mencari tempat aman untuk menyembuhkan luka yang dideritanya saat ini. 恐怕连逃都成了问题。虽然你这次受伤挺重，既然这样，我们还是希望魔兽山脉躲避吧。 Sementara orang-orang sekte ini sesaat asik dalam pengejaran, tiba-tiba mereka dihabisi oleh binatang iblis penghuni hutan ini. Kembali ke kota Jiama, Jialau mengumpulkan para petinggi kota, termasuk kakek juga ayahnya Nalan. Di sini mereka memiliki kekhawatiran yang begitu tinggi, sebab Yunsan telah bangkit dari pertapaannya, di mana kekuatan Yunsan sudah mencapai 2 Ancestor. Kemungkinan besar di masa mendatang, Yunsan akan mengambil alih kota ini. Hal itulah alasan mengapa Jialau mengumpulkan orang-orang penting di sini coy, agar kedepannya mampu mengantisipasinya kejadian yang tak mereka inginkan. 此次叫诸位过来的原因， Kembali ke pegunungan hutan iblis. Di sini Xiaoyan menemukan sebuah goa yang memiliki aura begitu kuat. Yao Lao merasakan ada benda hidup di dalamnya. Ya, sepertinya di dalam ada seekor binatang yang sangat menakutkan. Di sini giliran ular putih yang berperan. Ular masuk ke dalam untuk mencek keadaan di sana. Saat itulah, di sekelilingnya tiba-tiba binatang iblis yang lapar bermunculan satu per satu. Dengan keadaan terluka, Xiaoyan sangat terpaksa bersiap untuk meladeni ini. Sesaat para binatang ini bersiap untuk menyantap daging manis Xiaoyan, tiba-tiba terdengar suara begitu keras keluar dari goa. Ya, seekor kalajengking raksasa, di mana binatang yang ada di sekelilingnya langsung takut dan tak jadi menyerang Xiaoyan. Xiaoyan masih tak sadar bahwa yang mengendalikan kalajengking ini adalah ular putih. Sesaat melihat para binatang lainnya tunduk kepada ular putih, barulah Xiaoyan sadar. Bahkan, kalajengking yang ukurannya sangat besar juga tunduk terhadap ular putih tersebut coy. Lalu, binatang-binatang iblis ini diperintahkan ular putih untuk menjaga keamanan bagi Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan sudah berada di dalam gua. Di sini dirinya dapat melihat kembali sesosok Yao Lao.
Betapa bahagianya saat di sini. Yao Lao berencana akan sesegera menyuling sebuah pil untuk kesembuhan Xiaoyan. 这样体内的伤势应该便能彻底痊愈。 Sementara di sekti, para prajurit melaporkan kepada Yonle. Ingat coy, Yonle, bawahannya Yonleng. Yap, Yonleng sudah mati. Sehingga saat ini Yonle yang mengambil alih kepemimpinan. Di sini prajurit mengatakan bahwa prajurit lainnya tewas dimakan binatang iblis saat pengejaran Xiaoyan. Mereka sangat sulit untuk mengalahkan binatang-binatang yang tak pernah ada habisnya. Mendengar itu, Yonle memutuskan untuk mengirim lebih banyak lagi pasukan melalui jalan udara dan bersiap untuk berperang melawan siapapun yang mencoba menggagalkan mereka untuk mendapatkan kepala Xiaoyan. Yao Lao yang melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, dirinya sangat terkejut. 1 tahun lebih Yao Lao tak menemaninya lagi. Hari ini, ia telah melihat bermacam-macam kekuatan sudah terkumpul di dalam diri Xiaoyan. Hal itu akan mempermudah Yao Lao untuk menyembuhkan Xiaoyan dengan cepat dari perkiraan. Singkatnya, setelah melihat kondisi Xiaoyan mulai membaik, Yao Lao memerintahkannya untuk melanjutkan proses berikutnya, yakni menerobos tingkat kekuatan berikutnya. Setelah cukup lama proses itu berlangsung, Yao Lao sangat lega sebab Xiaoyan sudah mampu mencapai tingkatan Do Grandmaster bintang 3. Bukan itu saja, kekuatan Xiaoyan terus-menerus menampilkan progres yang luar biasa. Kamu orang yang penuh kejutan. Selain itu, energinya terus meningkat. Tak disangka dapat menerobos menjadi Do Grandmaster. Xiaoyan juga merasakan kekuatannya semakin meningkat. Karena umurnya masih terbilang muda, sehingga kelak Xiaoyan akan merasa sedikit kesusahan untuk mengendalikannya. Artinya, jika Xiaoyan memaksa untuk mengeluarkannya, maka berujung dengan sia-sia. Ya, jika nanti Xiaoyan terus memaksa, maka akan berakibat buruk terhadap tubuhnya. Yao Lao semakin kesini semakin kagum terhadap pemuda satu ini. Yao Lao telah mendengar apa yang dilontarkan Xiaoyan. Hal itu menandakan pikiran Xiaoyan semakin dewasa. Saat ini Xiaoyan bukanlah yang dulu lagi, memiliki sifat kekanak-kanakan. Kali ini dirinya 180 derajat berubah. Xiaoyan sudah mampu mengendalikan nafsunya. Dan yang paling penting, yakni merasa tidak puas apa yang ia dapatkan saat ini. Lukamu sudah pulih seutuhnya. Sekarang, apa yang kau rencanakan? Pertanyaan Yao Lao seperti itu sontak saja membuatnya teringat kepada ayahnya. Sepertinya Xiaoyan akan melanjutkan dendam atas hilangnya Xiaozan dari peredaran. Yang Xiaoyan rasakan saat ini, penyebab ayahnya mati atau menghilang masih belum diketahui kronologinya coy. Sebab ayahnya terbilang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan Yonleng. Oke coy, sampai sini Xiaoyan tidak mengetahui bahwa ayahnya saat itu terjun ke sebuah jurang untuk menyelamatkan diri dari kejaran Yonleng dan bawahannya. Setelah terjun bebas itu, keadaannya sekarang masih belum dijelaskan secara pasti coy. Apakah Xiaozan masih hidup atau mati? Oke, genjut. Xiaoyan mulai merasakan bahwa kondisi ayahnya saat ini masih hidup. Selain itu, penyebab hilangnya masih ada sangkut pautnya dengan Yunsan. Tiba-tiba Xiaoyan melihat batu giok pemberian pamannya. Cahayanya tersebut menandakan bahwa ayahnya sudah terhindar dari mara bahaya. Nah, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah ada orang lain yang menyelamatkan ayahnya? Di sini Yao Lao mulai menduga-duga bahwa Xiaozan kelak akan baik-baik saja. Hal itu tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi Xiaoyan. Sehingga Yao Lao menyuruhnya untuk mendatangi seorang wanita teman kecil Xiaoyan yang bernama Sun Er. Kemungkinan besar wanita itu ada kaitannya dengan Xiaozan. Sebelum pergi mencari Sun Er, Yao Lao berencana memurnikan sebuah pil yang didapat oleh Xiaoyan saat di pasar kota Jiama sebelumnya. Yao Lao yakin benda ini akan berguna untuk Xiaoyan, sebab ia juga mengetahui benda tersebut berasal dari Burning Flame Valley. Ya, Burning Flame Valley sangat banyak menyimpan doji yang begitu tinggi. Bahkan, sekte Cloud Mystery tak ada apa-apanya dibandingkan Flame Valley tersebut coy.
Ya, benar. Meski Cloud Mystery memiliki dua ancestor yang disandangkan kepada Yunsan, dalam dunia doji mereka itu tidak apa-apanya dibandingkan doji di luar benua ini, coy. Artinya Yunsan hanya tergolong dalam kategori menengah ke bawah, sehingga memompa semangat Xiaoyan untuk terus meningkatkan kualitas bela dirinya. Saat ini ia berencana untuk menguasai teknik api surgawi. Ketika Xiaoyan ingin menggapai impiannya tersebut, dirinya juga berjanji tidak selalu mengandalkan Yaolao melulu. Ya, kita semua sudah tahu ya kan, selama ini Xiaoyan hanya mementingkan dirinya sendiri. Contohnya seperti perjanjian 3 tahun silam. Agar menjadi lebih kuat, Xiaoyan tak pernah memikirkan tentang kondisi Yaolao. Semakin Xiaoyan keras ingin mendapatkan sesuatu, di balik itu ada hati yang terluka, yakni Yaolao. Yaolao lah yang selalu mengorbankan kekuatannya untuk Xiaoyan. Namun, Yaolao tak mempermasalahkan hal itu, sebab ia sudah berjanji, apapun demi Xiaoyan akan ia lakukan. Alasan mengapa Yaolao berani berucap seperti itu, coy, karena ada ketulusan di dalam hati Xiaoyan. Contohnya, Xiaoyan tak memikirkan nyawanya demi membangkitkan Yaolao kembali. Kemudian Xiaoyan bersumpah, suatu hari kelak dirinya tidak akan mengecewakan Yaolao lagi. Dirinya juga akan terus berusaha untuk menjadi lebih kuat dari apa yang ia miliki saat ini. Setelah melihat Xiaoyan begitu ambisi untuk membuktikan ia benar-benar ingin membanggakannya, Yaolao pun mengatakan ada 3 jenis benda untuk memurnikan tubuh. Pertama, Grand Lotus, kedua, Bone Celeng, dan terakhir, Valen Heart. Benda tersebut sepertinya terletak di kota Jianan. Sementara di Cloud Mystery, Yunsan menanyakan kepada Yunzi, sebab ia telah melihatnya beberapa kali berbelas kasih terhadap Xiaoyan. Hal itu sungguh disayangkan, apalagi itu dilakukan oleh ketua sekte ini. Yunzi sejak umur belia sudah memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, coy, sehingga ia diangkat menjadi ketua di sini. Yunzi hanya diam tak menjawab. Yunsan rupanya sudah mengetahui bahwa ada hubungan spesial di antara Yunzi dengan Xiaoyan. Apa kamu lupa yang aku ajarkan selama ini? Hah, Yunzi? Ucapan Yunsan seperti itu membuat Yunzi harus mengatakan apa yang ada di benaknya. Ia selalu ingat atas apa yang diajarkan Yunsan selama ini. Namun, Yunzi merasa berhutang budi terhadap Xiaoyan. Sebab saat di gurun pasir, Xiaoyan telah menyelamatkan nyawanya. Alasan itulah yang ia ucapkan kepada Yunsan, sehingga dirinya tak ada sedikit pun menyerang Xiaoyan saat sebelumnya. Yunsan tak ingin tahu, sebab Xiaoyan sudah merusak sekte ini. Juga telah membunuh tetua Yonleng, sehingga Yunsan sekali lagi memerintahkan Yunzi untuk mencari Xiaoyan, lalu menangkapnya dan bawa ke sini. Yunzi semakin dilema. Jika ia melanggar perintah tetua agung, maka keselamatannya akan terancam. Sebaliknya, jika ia menangkap Xiaoyan, maka ia juga akan merasakan kesedihan yang mendalam. Sebab di dalam lubuk hatinya masih tersimpan cinta yang begitu besar terhadap Xiaoyan. Sementara ular kecil ini, dirinya bak seorang ratu. Para binatang iblis memperlakukannya dengan baik. Kembali ke dalam gua, Xiaoyan menanyakan kepada Yaolao. Setelah dirinya bangkit kembali selama 1 tahun tertidur, apa ada perubahan dengan kekuatannya? Awalnya, Yaolao merasakan ada sesuatu yang beda di dalam dirinya. Namun seiring waktu berjalan, dirinya malah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Artinya, kekuatan Yaolao saat ini lebih baik daripada kekuatan yang di awal mereka bertemu. Kekuatan yang ada di dalam diri Yaolao diyakini akan menandingi Yunsan, bahkan akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Yaolao saat ini sudah berada di tingkatan Do Venerat, satu tingkatan dari Do Ancestor. Dengan apa yang dimiliki Yaolao saat ini, tentunya Yunsan juga tak tinggal diam. Dirinya pasti terus-terusan menggenjot kekuatannya. Singkatnya, betapa terkejutnya Xiaoyan setelah melihat di hadapannya ada metode 3 perubahan misterius api surgawi. Metode tersebut merupakan teknik rahasia yang sangat misterius dan tinggi. Metode rahasia ini sangat sulit dikuasai oleh manusia pada umumnya, sebab teknik tersebut hanya terdapat di beberapa benua saja. Xiaoyan sangat beruntung karena Yaolao telah memperlihatkan hal itu. Metode rahasia juga diyakini akan mempermudah Xiaoyan untuk kekuatan tubuhnya. Kebetulan sekali, teknik semacam ini hanya dapat dikuasai oleh seorang kultivator yang memiliki kekuatan api. Ya, Xiaoyan termasuk kriteria tersebut.
Dengan inilah Xiaoyan sangat yakin akan dapat menembus dengan cepat agar berada di tingkatan tertinggi dalam ilmu bela diri. Aura yang dirasakan Xiaoyan saat ini mengingatkan Xiaoyan dengan Sun Er. Ya, Sun Er pernah mengeluarkan teknik tersebut saat membunuh pria jalang yang ingin membunuh Xiaoyan saat itu, coy. Xiaoyan tidak menyangka atas kekuatan yang dimiliki Sun Er. Wanita lugu namun memiliki kekuatan yang tak terduga olehnya. Ya Allah menambahkan lagi, kekuatan ini juga mampu memompa 3 kali lebih hebat dengan kekuatan yang dimiliki si pengguna. Seperti kesaksian Ya Allah saat itu. Waktu dulu, ada seorang Do Ancestor mampu menahan kekuatan Do Veneret yang pada dasarnya setingkat lebih tinggi. Itu semua disebabkan karena Do Ancestor tersebut memakai teknik rahasia ini. Hingga tiba saatnya, Ya Allah memerintahkan Xiaoyan untuk memasukkan energi ke dalamnya. Sementara di sudut hutan, ada bawahan Yunlei sedang membabi buta membunuh binatang iblis. Kedatangannya ke sini untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Sedangkan Xiaoyan sudah selesai melakukan tugasnya. Dirinya pun keluar setelah mendengar suara aneh. Ya benar, orang-orang dari sekte ini sudah terkumpul di tengah hutan. Hingga akhirnya, keberadaan Xiaoyan tercium oleh mereka. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sela-sela itu, Yunlei juga datang ke tempat ini sambil mengarah ke pusat keributan.